Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rezi Alzul. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya self healing. Self healing udah nggak asing banget di tengah teman-teman karena udah banyak denger ini dari Instagram ya, atau dari media sosial lainnya. Apa sih self healing? Menurut artikel yang aku baca dari Psychology Today menyatakan kalau self healing itu yaitu adalah proses untuk penyembuhan luka batin secara mandiri. Karena presentasenya ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri, presentase bisa diselesaikan atau bisa disembuhkan itu presentase keberhasilannya 17 sampai 85%. Ini tinggi banget ya. Anyway, ngomong-ngomong tentang self healing ya, pasti setiap orang punya caranya masing-masing untuk menyembuhkan luka batin. Kalau saya luka itu ada yang namanya luka batin. Ini terjadi karena cemas berlebihan ya, atau gangguan emosional yang mendekati depresi. Mungkin ada juga yang mengalami depresi juga, atau mungkin sampai stres ya. Semoga nggak sampai gila ya. Dan luka ini benar-benar mengganggu aktivitas sehari-hari karena luka ini adalah bukan luka biasa, luka yang sakit di hati yang terdalam ya. Mungkin kalau nggak disembuhin bisa efeknya akan parah ya. Kalau seandainya luka secara fisik, kalau nggak disembuhin mungkin akan ada bakteri, kuman dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya luka batin ini nggak disembuhin, maka dia akan berdampak dalam kehidupan sosial kita selanjutnya guys. Jadi ini bahaya banget, jadi wajib banget disembuhin. Oke, nah kalau aku secara pribadi, kalau self healing ini bagaimana? Yang pasti yang pertama, aku pastinya selalu me time, dan ini wajib banget. Jadi ketika activity kan mungkin banyak banget aktivitas dan sebagainya, aku selalu menyempatkan waktu untuk me time ya. Contohnya 24 jam. Itu kelamaan ya. Ya paling kisaran pagi, siang, sore aku biasa nggak diganggu gugat dengan activity yang lain. Biasa aku bernyanyi. Ini yang paling sering kalau misalnya aku lagi depresi. Mungkin self healing aku dengan me time, yaitu dengan cara mendengarkan musik sambil bernyanyi. Iya. Biarkanlah banyak waktu kita untuk bersama, jangan menyerah dulu, jangan meninggalkanku dulu. Ini lagu kesukaan, lagu apa aja, lagu yang galau ya, mungkin lagu sedih, mungkin lagu apa yang pokoknya melampiaskan emosi aku saat itu kayak gitu. Dan aku biasa mengunci kamar dan teriak sekeras-kerasnya menyanyikan lagu ya. Pokoknya banyak banget hal yang bisa aku lakukan. Dalam me time ini kan orang punya banyak cara ya. Kalau aku tadi kan kayak nyanyi kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang dia liburan ya, liburan ke Bali, mungkin ada juga liburan ke Jakarta dan sebagainya. Banyak banget ya liburan yang lain-lain. Kalau aku ketika aku me time tuh liburan tuh kayaknya nggak bisa kayak gitu loh. Karena ketika jalan-jalan justru stres tuh. Karena ada beberapa orang juga dengan dia melihat pemandangan alam ya, melihat view yang mungkin menarik, excited, dia mungkin akan tenang yang ia dapetin. Tapi kalau aku, stres yang aku dapetin justru nggak selesai ya. Jadi ini kan secara mandiri, mungkin setiap orang punya caranya yang berbeda-beda. Ada juga yang me time dia yaitu dengan cara naik ke puncak gunung ya, itu bisa juga nggak apa-apa. Dan aku juga, kalau aku terus terang aku belum pernah naik gunung dan aku kayaknya nggak punya niatan buat naik gunung ya. Ya, jadi karena ini self healing ini adalah secara mandiri, jadi ini tergantung dari kamu nih bagaimana teman-teman menggunakan me time, waktu sendirinya ini dengan efektivitas, dengan terbaik. Nah, dengan ketika kita udah melakukan aktivitas yang kita suka, yang kita senengin, ini saatnya kita self-talk untuk berbicara dengan diri sendiri ya. Jadi berbicara dengan sendiri, berbicara dengan hati ke hati, di antara hati kita dan hati kita. Iya, ini gimana ya bahasa yang menariknya ya. Pokoknya berbicara antara hati kita dan hati kita. Dua hati yang sama ditemukan kayak gitu loh, dicocokin. Jadi jangan salah nih, jadi bukan hanya hati orang lain sama hati kita ditemuin, tapi hati kita dan hati kita juga butuh disatukan, biar satu pemikiran kayak gitu. Jadi setelah itu
teman-teman mungkin proses ini adalah proses memaafkan ya, memaafkan diri sendiri, memaafkan atas kesalahan, memaafkan pokoknya apapun, mungkin cemas, ekspektasi yang berlebihan atau sesuatu yang gak kesampaian atau kehilangan, pokoknya memaafkan diri sendiri. Nah setelah memaafkan, berbicara dengan diri sendiri, lalu selanjutnya itu adalah menerima. Jadi kita nerima, ya udah deh, insya Allah aku pasrah, aku ikhlas. Jadi bukan berarti ketika kita ikhlas kita nggak ada sedih, nggak ada nangis, nggak ada mewek, itu masih tetap ada ya guys ya. Tetapi kita lebih kepada kayak ya menerima aja lah, tidak menyalahkan takdir atau keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Wow, nah ini jangan sampai durhaka kalau kayak gitu ya. Kedua, yaitu adalah mari kita berdamai dengan keadaan. Wahai hati-hati yang kelelahan secara emosional, buat apa kita memikirkan sebuah masalah? Toh kalau kita pikirin terus, kalau kita pikirin terus nih, itu masalah nggak akan pernah selesai juga. Lama-lama juga makin numpuk ya nggak? Akhirnya kita banyak pikiran, stres, depresi, dan ujungnya kita jadi gila nih. Jadi mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita untuk ketuk hati kita sendiri, berdialog dengan diri kita. Kalau saya sudah saatnya kita harus berdamai. Udah saatnya kita harus memaafkan. Udah saatnya kita harus menerima semua kenyataan yang ada. Yes, aku tahu banget. Menerima kenyataan itu sulit banget, benar gak? Iya iyalah pasti sulit banget. Apapun yang aku sampaikan hari ini, bukan berarti aku juga termasuk orang yang mudah menerima kenyataan, enggak. Tapi aku hanya menguatkan diri aku juga kayak gitu loh, agar kita sama-sama tahu kalau setiap masalah itu kita harus setiap luka batin yang ada kita harus berdamai dengan keadaan agar luka ini sembuh kayak gitu loh. Kalau seandainya kita tidak pernah berdamai dengan keadaan, kita menggugat ini, maka mungkin sampai mati juga masalahnya nggak akan pernah selesai juga. So teman-teman semua, silakan kalian lakukan banyak cara untuk self healing terbaik di antara kalian ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk berdoa juga. Nah ini berdoa juga kepada Allah agar seluruh luka-luka kita nih bisa sembuh. Oke? Mungkin teman-teman juga ada tips menarik bagaimana cara self healing terbaik, boleh komen juga di video ini. Nanti aku kalau seandainya ada kesempatan akan ngebacain bagaimana self healing versi kalian. Oke, itu aja dari aku, Rezi Alzul. Semoga kapan-kapan teman-teman bisa menonton video-video aku lagi. Oke, dadah, see you. Assalamualaikum.